Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, tibalah kita di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan yang mulia ini. Tentunya sebagai umat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa akhir di penghujung bulan yang mulia ini, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di antara ibadah yang disyariatkan di dalamnya adalah i'tikaf, dilakukan di masjid. Di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Namun sesuai dengan himbauan pemerintah dan para ulama bahwa sementara waktu i'tikaf ditiadakan, maka tetap bagi kita jangan bersedih, kita bisa memaksimalkan dengan melakukan ibadah dan nilai ketaatan di tempat tinggal kita masing-masing. Tentunya kesempatan dan peluang yang juga bisa kita dapatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan tersebut. Di antara ibadah yang bisa kita kerjakan, yang pertama adalah dengan memperbanyak salat, menghidupkan malam-malam kita dengan mendirikan salat. Baik itu sifatnya adalah salat wajib atau salat-salat sunnah yang lainnya. Bisa jadi ibadah salat yang kita kerjakan bersamaan dengan turunnya malam kemuliaan tersebut. Kata Nabi SAW, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam hari, pada malam Lailatul Qadar, mendirikan salat karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Yang kedua, di antara ibadah yang bisa kita kerjakan adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbanyak bercengkrama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ayat, setiap huruf yang kita baca satu kebaikan, dan satu kebaikan berbanding dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau tilawah bacaan Al-Qur'an kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Artinya satu kebaikan kali 10 kebaikan yang sama nilainya dengan 1000 bulan, maka tentunya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita kerjakan di penghujung akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berzikir dan memperbanyak berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir-zikir yang masyru', zikir-zikir yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara salah satunya mungkin sebagaimana dalam hadis dikatakan, dengan memperbanyak kalimat tauhid, dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat di dalam hadis tersebut bahwa kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari 100 kali, maka di antara pahalanya adalah seperti membebaskan 10 budak. Kanat lahu adlu ashri riqabin. Seperti pahalanya membebaskan 10 budak. Bagaimana kalau kalimat ini atau zikir ini bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar? Artinya 10 membebaskan 10 budak bersamaan dengan pahala 1000 bulan. Maka kalau kita hitung lebih dari sekian 300.000 budak yang kemudian dibebaskan, dan satu budak itu bisa menyelamatkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Termasuk juga doa, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang sering kita panjatkan adalah doa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW di malam-malam hari ini adalah dengan memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa akhir penghujung bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik, maka minimal kita melepas kepergiannya dengan cara yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.